Proses Martin Paes sudah selesai, dicas, berhasil. Ini luar biasa. Tinggal menunggu perpindahan federasinya dari KNVB ke PSSI. Polemik kiper Martin Paes untuk membela timnas Indonesia akhirnya sedikit menemui titik terang. Ada info buat teman-teman semua bahwa Martin Paes, kiper yang akan memperkuat kita di tim nasional senior. Proses Martin Paes sudah selesai, dicas, berhasil. Ini luar biasa. Jadi apa yang dilakukan oleh Pak Ketua Umum Pak Erick Thohir dengan satset. Ya, ini suatu kabar yang bagus buat teman-teman semua dengan keberadaan Martin Paes. Juga ketika sebelumnya santer perdengarkan bahwa Pak Erick sempat ke Italia bertemu dengan Emil Audero di sana, dan banyak muncul rumor bahwa Emil akan datang, tapi ternyata Martin Paes yang sudah muncul. Mungkin saja kita bisa melupakan Emil, walaupun mungkin Emil sudah mau sekarang di next kalau di ronde ketiga, tapi Martin Paes kita perlu. Bahwa Martin Paes akan bisa membela timnas Indonesia. PSSI tengah berupaya semaksimal mungkin agar Martin Paes bisa segera membela timnas Indonesia, dan tentunya dalam waktu dekat ini pada tanggal 5 September. Tinggal menunggu perpindahan federasinya dari KNVB ke PSSI. Apalagi kan kita tahu bahwa Martin Paes adalah pemain yang punya kualitas. Nah, kita perlukan pemain seperti ini. Kenapa? Karena pemain ini tinggi besar. Dan kalau yang saya perhatikan ya, nah saya sering nonton pada saat FC Dallas itu main, Martin Paes ini jago banget loh. Dan Martin Paes ini bukan cuma jago dalam bola-bola atas, tapi bola-bola datar pun dia bagus banget reading the game. Seperti diketahui, penjaga gawang berusia 26 itu belum bisa berkostum timnas Garuda meski sudah berstatus sebagai warga negara Indonesia WNI. Martin Paes belum bisa langsung membela timnas Indonesia karena terganjal statuta FIFA 2022. Namun, mantan anggota eksekutif Exco PSSI, Hassani Abdul Ghani, menjelaskan duduk perkara soal kasus Martin Paes yang hingga kini belum juga tuntas. Menurutnya, kasus Paes seharusnya melewati FIFA terlebih dulu sebelum bisa dibawa ke CAS agar disidangkan. Kalau kita memang nge-apply ke FIFA ditolak, kita masih bisa banding. Kalau bandingnya ditolak, baru kita ke CAS, ujar Hassani. Dia menambahkan, sampai saat ini belum ada konfirmasi langsung dari FIFA apakah banding Martin Paes ditolak atau tidak. Kasus ini, lanjut Hassani, masih bisa diselesaikan dengan memuaskan, sebab dia melihat ada celah peraturan yang dibuat FIFA. Bahkan, dia menyarankan PSSI untuk terbang langsung ke markas FIFA di Swiss untuk menyelesaikan kasus Martin Paes. Sebenarnya kasusnya adalah hanya telat beberapa bulan saja ketika membela timnas Belanda. Itu pun disebabkan oleh COVID-19, tinggal kita nego, paparnya. Selain itu, Hassani menyebut jika masih ada peluang lain, yaitu dengan dispensasi dari FIFA. Menurutnya, PSSI harus terus berjuang dan melobi FIFA agar Paes bisa segera membela timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong belum kembali ke Indonesia usai pulang ke negara asalnya Korea Selatan. Shin Tae-yong pulang kampung untuk menjalani operasi sakit yang dideritanya. Absennya Shin Tae-yong beberapa waktu terakhir ini sempat menuai sorotan. Apalagi Indonesia harus mempersiapkan diri menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Shin Tae-yong diketahui pulang kampung ke Korsel setelah Indonesia memastikan diri melaju ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 atau pada 14 Juni 2024. Dikabarkan, kepulangan Shin Tae-yong ke negara asalnya itu untuk menjalani pengobatan. Diketahui, Shin Tae-yong menjalani operasi pleuritis selama 6 jam. Kabarnya juga, berat badan pelatih tersebut turun hingga 5 kilo. Pleuritis diketahui sebagai peradangan selaput paru. Sejak saat itu, Shin Tae-yong tak terdengar kabarnya. Namun beberapa waktu lalu, dia sempat terlihat ke publik usai meresmikan lapangan sepak bola di Yongdeok. Lapangan itu dinamai Shin Tae-yong Soccer Park oleh pemerintah daerah itu untuk menghormati putra lokal. Komite Eksekutif Exco PSSI Arya Sinulinga memastikan Shin Tae-yong akan kembali ke Indonesia. Namun kapan waktu tepatnya Arya tak menjelaskan.
Yang pasti Shin Tae-yong akan kembali ke Indonesia. Pasti juga kangen dengan Indonesia. Setelah sehat, Shin langsung ke Indonesia. Shin Tae-yong kan masih menjalani pemulihan. Dia juga baru melihat lapangan sepak bola di kampung halaman. Kami memberikannya waktu untuk beristirahat, ujar Arya. Menurut Arya, kondisi kesehatan mantan pelatih Korea Selatan ini baik-baik aja. Hal itu juga sekaligus membantah kabar kondisi Shin Tae-yong yang buruk usai menjalani operasi. PSSI saat ini dalam mode senyap menyelesaikan kasus Martin Paes hingga memproses pemain keturunan baru untuk putaran ketiga. PSSI seperti biasa dalam mode senyap dalam pencarian pemain keturunan anyar untuk dinaturalisasi sebagai persiapan timnas Indonesia berlaga di kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga. Hal ini ditegaskan oleh anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga. Selain itu, PSSI juga masih mendorong selesainya kasus Martin Paes yang masih berada di pengadilan arbitrase olahraga CAS. Arya menegaskan soal pemain keturunan tambahan, PSSI tetap berusaha melakukan proses. Namun PSSI enggan mempublikasikan apabila sang pemain belum tiba di Jakarta dan segala dokumen administrasi belum terselesaikan. Ini juga satu hal kami juga ingin, siapa sih yang enggak ingin ada pemain baru kita dapatkan lagi, ujar Arya. Arya meminta publik tetap percaya dengan PSSI soal tambahan pemain keturunan di Timnas Indonesia. Saat ini, satu nama yang diyakini sedang bakal jadi tambahan kekuatan Timnas Indonesia di putaran ketiga adalah Ole Romeni. Selain masalah pemain keturunan tambahan, PSSI juga masih dalam upaya mempercepat proses kasus Martin Paes di CAS. Martin Paes diketahui sempat membela timnas Belanda saat berusia 22 tahun. Sementara dalam statuta FIFA, apabila pemain sudah tampil di tim nasional sebuah negara dalam usia lebih dari 21 tahun di laga resmi, dia tidak diperbolehkan berpindah federasi. Untuk itu, PSSI memperjuangkan perpindahan federasi Paes karena dia diketahui membela timnas U21 Belanda pada 15 November 2020. PSSI disebut tidak hanya mengupayakan Kevin Dix dan Ole Romeni untuk dinaturalisasi. Dua nama pemain keturunan yang juga dipantau pihak federasi. Timnas Indonesia disebut sedang berusaha untuk menambah pemain keturunan jelang mengarungi perjuangan di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Dua nama paling santer disebut adalah Kevin Dix dan Ole Romeni. Bahkan pengamat sepak bola Roni Pangemanan atau Bung Ropan mengatakan dua pemain itu masuk radar PSSI. Menariknya Bung Ropan lebih lanjut menjelaskan bahwa kemungkinan ada nama-nama lain yang juga dipantau oleh PSSI. Mungkin akan ada nama-nama lain selain Kevin Dix dan Ole Romeni. Ya bisa dibilang ada 3-4 pemain lagi, ucap Bung Ropan. Lantas dua nama selain itu dikabarkan adalah Jairo Riedewald dan Milian Manhoef. Keduanya adalah pemain punya kualitas mumpuni. Banyak memang karena sudah beredar juga nama-namanya termasuk Milian Manhoef dan Jairo yang sedang diupayakan PSSI, tegas Bung Ropan. Adapun Jairo Riedewald adalah gelandang yang bermain untuk Crystal Palace. Ia memiliki harga pasar 52,14 miliar. Sedangkan Milian Manhoef merupakan pemain yang berposisi sebagai sayap di Stoke City. Pemain berusia 22 tahun ini punya nilai transfer mencapai 60,84 miliar.